Tentu ia akan mendatangi Anggun dan Mentari untuk membuat perhitungan, tapi hal itu adalah nanti. Kalau ia lakukan sekarang, hal itu hanya akan menghabiskan waktunya. Ia yakin uang itu sudah lenyap dan tidak ada. Setelah menimbang semuanya, akhirnya Widya membawa tubuhnya untuk bergerak mencari transportasi umum. Ia melambaikan tangan menghentikan taksi yang bergerak mendekat ke arahnya. "Kemana, Mbak?" tanya sang supir taksi ketika Widya sudah berada di dalam mobil. "Perdana Hospital, Pak." "Cit." Senyum-senyum terus, "Mahes udah kayak orang kesurupan aja, loh," ucap Kevin, salah satu sahabat sekaligus teman sejawat yang kala itu juga menyaksikan Widya dan Mahesa berciuman di kelab. Di antara 5 sekawan ia bersahabat, terdapat 3 orang yang berprofesi sama, yaitu sebagai dokter dengan bidang subspesialis mereka masing-masing. Dan, ya, mereka bertugas di rumah sakit yang sama. Mahesa tidak menjawab pertanyaan dari Kevin. Sepasang mata tajamnya malah melirik ke arah jam yang melingkar di pergelangan tangannya. 09.55. "Keluar dari ruangan gue, Van," perintah Mahesa tanpa tedeng aling-aling mengusir Kevin sahabatnya. "Lah, malah ngusir ini orang. Kenapa emang? Biasanya juga gue di sini kalau kita lagi senggang. Poli lo buka masih 1 jam dari sekarang. Dari pagi operasi, rehat sebentar, men." Mahesa menghela napasnya pelan. "Gue nggak lagi senggang, Van." Sahabat Mahesa yang duduk tepat di depan meja praktiknya itu pun mendorong kursinya ke belakang. Iya. Lagian kenapa sih tumben-tumben ngusir gue? Kelakuan lo akhir-akhir ini mencurigakan, Mahes, awas, lo, ya. Lo terpantau." Mahesa hanya terkekeh. Kemudian melempar pulpen ke arah Kevin yang baru saja menghilang di balik pintu ruang praktiknya. Pukul 9.59. Tepat di angka jarum jam 10, pintu ruangan praktik Mahesa kembali dibuka. Menampilkan sesosok yang sudah lelaki itu duga. "Oh Om?" cicit suara itu ragu-ragu. Perlahan langkahnya mendekati meja praktik Mahesa dan berdiri tidak jauh di depan lelaki itu. "Sudah selesai urusan kamu, Buna?" tanya Mahesa lembut. "Mana resinya?" Widya merasakan gigitan di bibir bawahnya. Dia tidak tahu harus berkata apa pada lelaki tampan yang menatapnya tajam. Dia hanya bisa mengembalikan 500 juta dari 2 miliar yang ada di rekeningnya. Dia merasa putus asa dan takut. Mahesa menaikkan sebelah alisnya melihat keterdiaman Widya. Tubuh tinggi tegap yang sedari tadi dengan nyaman menyandarkan punggungnya di badan kursi tersebut akhirnya beranjak dari tempatnya, maju 1 langkah dan menyandarkan tubuhnya di pinggiran meja. "So, mana resinya, Buna?" Widya masih terdiam, bibirnya terus digigit-gigit. Dia ingin menjelaskan, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Itu, Om. Hentikan kebiasaanmu menggigiti bibir seperti itu, bisa?" Mahesa memotongnya, suaranya terdengar rendah dan dingin. Widya mengernyit dengan bibir yang terbuka. Kenapa emangnya, Om?" tanyanya bingung. "Cukup lakukan aja kalau kamu mau aman di dalam ruangan ini, Widya." Glek. Jantung Widya berdebar pelan. Ia tahu apa maksud dari Mahesa. Tapi terkadang ia tidak bisa mengontrol gerakan bibirnya kalau sedang mode gugup seperti ini. Oke. Widya tidak ingin berdebat. Pikirannya sudah terlalu kalut dan berat. Tapi mau tidak mau ia harus mengatakan hal yang sebenarnya pada Mahesa. Menarik napasnya dalam-dalam dan mengembuskannya perlahan, Widya mencoba untuk menenangkan jantungnya yang berdebar tidak karuan. Setelahnya, gadis itu mengambil kertas resi yang tersimpan di dalam tasnya. Begini, Om," suara Widya terputus. Dia merasa takut mengingat kesepakatan yang telah dia buat dengan lelaki di depannya. Dia menyesali keputusannya yang terlalu gegabah. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk menyesal. Widya tahu,
Mahesa tidak akan menerima alasan apapun dan akan menuntut haknya. Ini resinya, Om. Saya, Widya terkejut saat mendengar bunyi notifikasi dari ponselnya. Wajahnya yang tadi murung seketika berubah ceria. Mahesa merasa curiga dengan perubahan ekspresi itu. Di saat-saat kritis seperti ini, dia tidak suka melihat senyum manis di bibir Widya. Itu adalah tanda bahaya. Begini, Om. Widya kembali mengulurkan tangannya untuk menyerahkan resi yang tadi belum sempat ia serahkan. Ini resi untuk pengiriman uang sebesar 500 juta rupiah. Dan untuk yang 1,5 miliar sisanya, saya minta waktu 1 jam ke depan untuk bisa mengirimkannya. Mahesa menerima kertas resi tersebut dan meliriknya sebentar. Sungguh, ia tidak peduli dengan kertas tidak berguna itu karena nyatanya notifikasi pesan uang masuk sudah ia terima. Yang menjadi perhatiannya sekarang adalah sisa uang tersebut yang akan Widya kirim dalam 1 jam ke depan. Ketenangan Mahesa tentu tidak perlu diragukan lagi. Dengan santai kemudian lelaki itu melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Sudah pukul 10:15. Dan perjanjian kita adalah, pukul 10 tepat dananya sudah harus dikirim semuanya tanpa kurang 1 sen pun. Widya mulai panik. Dia merasakan ancaman dari Mahesa. Iya, Om. Tapi, saya hanya bisa mengirimkannya penuh 1 jam lagi. Mohon. Mahesa memotongnya, berdiri tegak di depan Widya dan mendorongnya sampai pinggulnya terhempas meja. Kamu tahu sistem bunga dalam bank? Tanya Mahesa sambil mewidyakuk dan menopang tubuhnya dengan menumpukan kedua telapak tangannya di pinggiran meja. Lelaki tersebut memenjarakan Widya di antara lengannya yang kuat. Saya punya hutang pada seorang rentenir. Karena saya janjikan jam 10 tepat untuk mengembalikan uangnya, maka ia akan menunggu tepat di jam yang saya janjikan. Dan kalau tidak, maka saya akan dikenakan bunga 100% dari seluruh total pinjaman. Widya merasakan jantungnya berhenti sejenak. Dia terkejut mendengar pengakuan Mahesa. Tapi, Om, itu nggak masuk akal. Bagaimana saya bisa membayar pokok dan bunga sebanyak itu? Dia hanya akan memberikan saya kelonggaran waktu, kalau saya menikah, atau istri saya melahirkan. Hanya untuk perkara 2 hal itu dia bisa mentolerir semua hutang-hutang saya. Dan kalau kamu berencana untuk menghindari kesepakatan ini, kamu bisa membayar 3,5 miliar sisanya, atau, tetap menikah dengan saya. Glek. Widya meneguk ludahnya susah payah. Napasnya begitu berat dengan suara yang tercekat di tenggorokan. Walau Laivia bisa membantunya mengirimkan sisa uang tersebut dalam 1 jam untuk memenuhi semua uang Mahesa, tapi ia tidak mungkin meminta 2 miliar lagi pada sahabatnya itu. Ia sudah cukup merepotkan Laivia dengan meminta hadiah berbentuk uang saja daripada Lamborghini sesuai kesepakatan taruhan mereka. Tidak mungkin ia meminta lebih. Tapi jika dipikir-pikir, bukankah harga Lamborghini milik Laivia bisa lebih dari 5 miliar? Ia masih bisa mendapatkan sisa dari penjualan mobil tersebut jika memberikan 3,5 miliar pada Mahesa. Bisa saya minta waktunya sebentar, Om? Saya akan usahakan 3,5 miliarnya. Mahesa semakin dibuat penasaran oleh Widya siapa sebenarnya yang berada di belakang gadis ini. Karena Widya mengatakan akan mengusahakan semua nominal yang disebutkannya tadi, maka ia tidak bisa menghalangi. 1 jam dari sekarang, Buna. Kalau tidak, sebaiknya kamu langsung melakukan hal sesuai kesepakatan kita kemarin. Saya tidak akan berbasa-basi dengan rentenir itu lagi, Widya. Lelaki tampan tersebut kemudian menarik tubuhnya menjauh dari Widya dan kembali duduk di kursi kebesarannya. Dia sedang berpikir keras siapa yang berkemungkinan menolong gadis ini. Hanya ada satu nama dalam otaknya. Keponakannya sendiri, Laivia. Baik, Om. Saya akan kembali 1 jam lagi.
Dengan tergesa-gesa Widya segera keluar dari ruangan tersebut. Sepeninggal Widya, Mahesa langsung sibuk dengan teleponnya untuk menghubungi seseorang di sana. Ruang tunggu rumah sakit. Halo, Vi, ucap Widya begitu teleponnya tersambung. Ternyata gue butuh lebih dari itu. Gue butuh 3,5 miliar lagi. Sorry, Widya, ternyata gue nggak bisa siapin langsung uang sebanyak itu. Butuh waktu buat jual mobil itu ke rekanan papa sama mama gue. Nggak langsung bisa kejual, jelas Laivia pada Widya dengan nada suara paniknya. Paling cepat gue bisa usahain 2 atau 3 hari. Bukannya tadi lo bilang bisa? Ya, Liv, kirimin gue 1,5 miliar dulu. Tanya Widya yang juga merasakan kepanikan yang sama. Iya? Sorry, Widya, gue pikir tabungan gue sampai segitu tadinya. Tapi ternyata nggak sampai, Widya. Sungguh, Laivia terpaksa melakukan hal yang dengan sukarela ia lakukan ini demi membantu omnya untuk mendapatkan gadis itu. Tapi diam-diam, dalam hati ia meminta maaf pada Widya karena sudah mengkhianatinya. Gimana ini, Liv, ucap Widya serak dan hampir menangis. Hatinya mencelos tiba-tiba. Entah kenapa nasibnya jadi sangat sial seperti ini. Gue butuh banget. Sorry, Widya, lo buat apa sebenarnya? Tanya Laivia berpura-pura bertanya. Minta nego hari aja, Widya bilang lo bakal bayar 3 hari ke depan. Nggak mungkin, Liv. Gue minta 1 jam ini juga mati-matian. Ya udah kalau gitu. Nanti gue kabarin lagi. Liv. Widya langsung mematikan sambungan teleponnya. Percuma saja ia berusaha dan memohon pada Laivia. Tidak akan mudah memang mendapatkan uang sebanyak itu dalam satu waktu. Ia harus realistis. Lah harus memberikan Mahesa penawaran lainnya. Beranjak dari duduknya, Widya kembali mengetuk ruangan Mahesa dan masuk ke dalam sana. Baru 15 menit. Ucap Mahesa ketika melihat Widya sudah kembali ke ruangannya. Begini, Om. Saya nggak mau basa-basi, ucap Widya. Pikirannya sudah pusing dan kalut setengah mati. Saya nggak mampu untuk mengembalikan semua uang tersebut sekarang. Tapi saya ada penawaran lain. Saya yakin kalau Om bisa menangani rentenir itu tanpa saya mengembalikan uang tersebut dengan cepat. Mahesa menaikkan sebelah alisnya ke atas. Maksud kamu? Jujur saja saya tidak bisa menjalin hubungan dalam sebuah keterikatan sakral. Saya benar-benar nggak bisa, Om. Widya menjilat bibirnya yang kering. Jadikan saja saya sugar baby, Om. Saya bisa melayani Om. Kita nggak perlu sampai menikah dan melibatkan perasaan. Tatapan Mahesa menajam. Lelaki yang sudah terlalu gemas melihat gadis di depannya itu kemudian berdiri dan melangkah mendesak Widya sampai punggungnya membentur tembok. Kembali seperti tadi, lelaki itu menggunakan kedua lengannya untuk mengurung Widya. Cukup lakukan apa yang sudah kita sepakati, Bune. Saya bukan anak kecil yang bisa kamu permainkan. Saya nggak mainin, Om Mahesa, saya. Mahesa mengintimidasi Widya di bawah tatapannya. Satu tangannya bergerak untuk mencubit dagu gadis cantik tersebut agar mendongak menatapnya. Cek kesehatan dengan dokter Meta atau Sylvie. Terserah kamu. Maaf, tapi saya tidak akan mengulur waktu untuk hal-hal seperti ini, Buna. Sesuai kesepakatan kita saja. Daripada menjadikan kamu sugar baby saya lebih ingin menghargai kamu dengan menjadikan kamu sebagai istri saya. Paham? Widya bersikukuh, mencoba untuk meyakinkan Mahesa bahwa menikahinya adalah pilihan yang sangat salah. Om, please. Jangan sampai salah langkah dengan memutuskan untuk menikahi saya. Saya ini siapa, Om? Mahesa menatap Manik yang terlihat sangat khawatir itu. Tampak jelas ketakutan tergambar di wajahnya yang cantik. Satu pertanyaan besar yang kini bercokol dalam dadanya. Seberapa besar luka yang harus Widya tanggung sehingga ia merasa takut dengan adanya komitmen?
Siapa kamu? Alih-alih menjawab, Mahesa malah balik bertanya. Jelas kamu adalah wanita yang harus saya nikahi. Saya butuh istri untuk menenangkan keluarga saya yang terus saja menuntut saya untuk menikah. Dan kamu, jelas harus menikah dengan saya karena itu sudah menjadi tanggung jawab kamu. Jangan menjadi orang yang ingkar, Widya, kerugian materi yang kamu timbulkan juga sudah sangat besar. Belum nama baik saya yang harus tercemar karena kamu sudah melakukan tindakan yang tidak seharusnya demi taruhan yang tidak masuk akal itu. Kamu pikir, video saat kamu mencium saya di klub tidak menyebar begitu saja? Loh, Buna. Anak buah saya harus bekerja keras untuk membereskan semua kekacauan yang kamu timbulkan. Dalam dunia bisnis apalagi menyandang nama belakang keluarga perdana, sudah barang tentu kejadian kemarin menjadi sasaran empuk bagi musuh-musuh saya untuk menjatuhkan saya. Widya tentu syok mendengarnya. Tidak menyangka bahkan video itu telah menyebar luas. Tapi kenapa ia sampai tidak tahu? Saya minta maaf atas kecerobohan saya itu, Om. Saya, apa yang menjadi keraguan kamu sekarang, Tanya Mahesa dengan suara rendah dan lembutnya. Widya menatap sepasang manik Mahesa dengan gelisah. Ia sangat takut jika pada akhirnya ia terlibat perasaan dengan Mahesa. Harus bagaimana ia nanti jika pada akhirnya ketergantungan pada lelaki ini. Ia tidak sanggup membiarkan hatinya hancur lagi. Sudah terlalu cukup ia menyaksikan pengkhianatan orang-orang yang sebelumnya amat ia percaya. Begitu banyak perempuan yang antri untuk mendapatkan cinta Om Mahesa, Om. Kenapa harus saya? Tanya Widya tidak mengerti. Ia tahu terjerat hutang dengan rentenir hanyalah akal-akalan Mahesa. Mahesa tidak mungkin mempunyai urusan dengan lintah darat. Ia terlalu kaya untuk berurusan dengan orang-orang seperti itu. Tapi sekarang, ia harus menghadapi fakta yang mengejutkan baginya. Adalah video ciuman itu akhirnya menyebar ke media. Tentu hal itu tidak akan mudah dihadapi oleh seorang Mahesa. Hal itu pasti menjadi tekanan tersendiri bagi lelaki itu yang sudah jelas memiliki reputasi tinggi. Dan sungguh, ia tidak menyangka tindakannya malah akan merembet sampai kemana-mana. Dan, bagaimana nasibnya jika sekolah tahu akan kejadian yang sangat memalukan itu? Sungguh, pasti terekam jelas kalau dia adalah perempuan yang mendatangi Mahesa. Lah juga yang begitu berani memulai api yang kini malah membakarnya. Nggak apa-apa kalau saya akhirnya dijadikan simpanan atau gundik, yang penting nggak nikah. Saya nggak mau kalau sampai pada akhirnya nanti, kita melibatkan perasaan dan saya harus patah hati. Jujur saja, dari awal niat Om hanya untuk booking saya, kan? Ayo, luruskan niat Om lagi untuk kembali ke rencana semula. Ada banyak wanita yang lebih pantas daripada saya. Om gak akan sanggup jika sudah mengetahui semua fakta tentang saya. Om akan nyesel karena udah bersikuku ingin menikahi saya seperti sekarang ini. Entah kenapa, Widya tidak bisa menywidayikan kesedihannya. Air matanya menetes begitu saja hingga membuat tatapan Mahesa makin menajam saja. Sesaat, ia perhatikan wajah sendu yang mulai terseduh-seduh itu. Gadis ini terlihat sangat lelah. Mentalnya seperti sangat kepayahan. Melihat hal seperti itu membuatnya tidak tega tentu saja. Tapi entah kenapa, semakin melihat penderitaan yang terpancar dari wajah Widya, membuatnya semakin bersikukuh untuk menikahinya. Satu hubungan yang saling mengikat jelas akan membawa satu perasaan, Widya, tinggal bagaimana kita menjalaninya. Seperti yang sudah dulu kita pernah bahas, kenapa kamu tidak mencoba membuat saya jatuh cinta? Tangan Mahesa terulur mengusap wajah cantik wanita tersebut dan menangkupnya dengan lembut. Fine, kalau pada akhirnya saya menuruti kamu untuk membatalkan semua rencana pernikahan itu, tapi satu yang menjadi pertanyaan saya, apa kamu rela? Widya kembali bergerak-gerak gelisah. Ada desir aneh yang mendera dadanya. Pertanyaan lelaki ini sungguh membuatnya jadi bisu.
Jujur saja, walau lelaki ini posesif dan keras kepala, namun dia mampu memberikan rasa aman dan nyaman untuknya. Ya, secara tidak langsung itu adalah hal yang tidak bisa ia pungkiri. Saya rasa kamu sudah melibatkan perasaan kamu saat ini, Widya, ucap Mahesa mengusap pipi lembut wanita itu. Saya yakin perasaan kamu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Entah kenapa tetap saja ada perasaan yang mengganjal dalam hatinya. Sesuatu yang sangat ingin ia tahu dan ingin ia yakinkan. Saya meminta pemeriksaan fisik itu karena saya realistis, ucap Mahesa. Kamu pernah berhubungan dengan beberapa lelaki, tentu hal itu membuat kamu memiliki peluang besar untuk satu penyakit. Dan saya akan melakukan tes kesehatan yang sama agar kamu tidak merasa saya curangi. Ingin memeriksa kesehatannya. Entah kenapa ada sudut hati Widya yang terasa tercubit. Entah kenapa, kalimat Mahesa melukai egonya. Tapi bukankah hal itu wajar? Berkali-kali ia meyakinkan Mahesa bahwa ia telah tidur dengan 5 lelaki. Adalah wajar jika ia melakukan antisipasi. Lagi pula, bukankah screening pranikah sangat disarankan sekarang? Agar ke depan tidak terjadi permasalahan yang begitu berat dan berarti di antara pasangan suami istri. Salah satu pihak, atau bahkan keduanya, berhak melakukan pembatalan nikah setelah mengetahui hasilnya. Tidak ada lagi yang dapat Widya sangkal saat ini. Semua yang dikatakan oleh Mahesa terlalu tepat sasaran. Tapi setidaknya, ia masih memiliki satu cara jika ingin lepas dari lelaki ini. Ya, melalui tes kesehatan itu. Om. Saya, Buna, jawab Mahesa lembut sampai menyelipkan surainya ke belakang telinga. Kenapa, sayang? Sungguh, dada Widya begitu berdesir mendengar kalimat-kalimat manis lelaki ini. Tapi inilah yang ia takutkan. Suatu keterlanaan yang membuatnya terbuai. Lah takut dihempaskan begitu keras kemudian. Kenapa harus saya? Tanya Widya ingin menyingkirkan keraguannya. Karena itu kamu. Tatapan gadis itu tidak putus memindai sepasang mata tajam tersebut. Jawaban Mahesa selalu lugas dan tidak ingin bertele-tele. Kalau hasilnya sesuai dengan yang Om harapkan, kapan Om akan nikahin saya? Besok. Jangan besok, Om. Saya butuh kita untuk saling mengenal. Ayo kita pacaran dulu, senggaknya 1 bulan. Enggak, Widya terlalu lama. Mahesa mengingat tenggat yang diberikan oleh sang papa dan eyang kakungnya. 2 minggu. Nope. Itu juga terlalu lama. 1 minggu. Mahesa tetap menggeleng. Kalau bisa cepat kenapa harus ditunda, Bun? Kita hanya akan menikah, kita nggak akan ngadain resepsi demi jaga privasi sekolah kamu. 3 hari. Widya bersikukuh ingin tetap menawar. Tentu saja Mahesa tetap dalam keteguhannya. Tidak dengan sebulan, 2 minggu, seminggu, ataupun 3 hari. Buna, kenapa harus menunda hal baik? Kita bisa pacaran setelah nikah. Oke, gimana kalau 1 hari? Ayo besok kita kencan. Saya perlu meyakinkan diri saya, Om. Please. Saya butuh validasi. Oke. Akhirnya Mahesa menyetujui ide Widya. Tidak ada salahnya menunda 1 hari. Ruangan dokter. Sylvia Tandiono, Sep. Ok. Dan disinilah sekarang Widya berada. Di ruangan pemeriksaan kesehatan dengan salah satu staf yang dipercaya Mahesa dan yang kebetulan orang itu adalah orang yang ia kenal. Mbak, ini kenapa pakai diperiksa kemaluan juga sih? Tanya Widya saat ia harus melepaskan pantisnya dan berbaring di meja pemeriksaan. Ya, Widya namanya juga pemeriksaan menyeluruh. Mas Mahesa mau cek semuanya. Tapi aman kok ini. Kamu masih bersih. Masih periwin ternyata. Hihihi. Dokter spesialis kandungan tersebut membuat sarung tangan yang baru saja ia pakai untuk memeriksa Widya ke tong sampah medis. Udah? Ya, Widya kamu bisa turun. Tinggal tunggu hasil cek lab darah kamu. Widya pun turun dari tempat pemeriksaan tersebut.
Ila sungguh malu harus membuka kedua pahanya selebar mungkin tepat di depan muka Dr. Sylvie. Setelah kembali mengenakan pantisnya, Widya melangkah mendekati meja Sylvie dan duduk di seberang perempuan yang tadi memeriksanya tersebut. Mbak Sylvie. Tolong tulis di catatan Mbak Sylvie kalau Widya udah nggak perawan, ya, please. Soalnya Widya ngomong sama dia kalau Widya udah tidur sama 5 laki jaki. Bisa keki Widya kalau ketahuan, Mbak. Ya. Widya memohon sambil menangkupkan tangannya di depan Sylvie. Kedua sikunya bahkan bertumpu pada meja perempuan cantik yang ia yakini usianya sedikit di bawah Mahesa. Ya ampun, Widya geblek amat, sih, kamu. Ucap Sylvie mendesahkan napasnya tidak percaya. Kenapa harus gitu? Lagian bagus kalau dia tahu kamu itu masih terjaga. Kamu tahu kan? Saingan kamu itu bukan perempuan-perempuan dari kalangan biasa. Beruntung lo kamu bisa dikejar segininya sama dia. Kok aneh kamu ini, Widya, semua perempuan tuh pada sibuk ngejar dia, kamu yang dikejar dia malah lari. Sylvie menyandarkan punggungnya di badan kursi praktiknya. Ingin mengobrol lebih santai dengan Widya. Sebenarnya ia juga masih tidak percaya kalau Mahesa menjatuhkan pilihannya pada Widya yang notabene anak senior teman sejawat mereka sendiri. Tapi apa mungkin ini karma dia? Ya, karena udah bikin puluhan perempuan nangis dan patah hati. Widya mengendikkan bahunya. Mana Widya tahu, Mbak. Pokoknya tulis aja begitu deh, Mbak. Biar dia nanti nggak ngapa-ngapain Widya. Kan pasti dia mikirnya Widya ini bekas. Lagi, Sylvie menghela napasnya lelah. Nggak mungkinlah, Widya pemeriksaan seperti ini tuh harus dipertanggungjawabkan. Nggak mungkin kasih yang palsu sama Mas Mahesa. Lagian dia terlalu pinter buat kamu kadalin, Widya. Kali ini Widya yang memberengut pasrah. Dia nikah cuma ingin status aja, Mbak. Biar nggak ditanya-tanyain lagi sama keluarganya. Please lah, Mbak. Tolongin Widya. Sylvie pun menipiskan bibirnya. Berpikir untuk sejenak. Oke, tapi Mbak nggak janji bisa bantu kamu banyak. Tentu saja Sylvie tidak berencana berkhianat pada Mahesa. Ia hanya ingin menenangkan gadis ini saja. Dan Mahesa. Sylvie tahu bahwa lelaki itu penuh perhitungan. Yes. Makasih ya, Mbak. Seru Widya senang. Satu lubang yang membuatnya khawatir perlahan menutup. Mbak Sylvie emang yang terbaik. Plus S ruangan dokter. Mahesa Hans Perdana, Sep. BS, Subsep. NPET. Gimana hasil pemeriksaan Widya, Sil? Tanya Mahesa begitu Sylvie masuk ke dalam ruangannya dan membawakan map rekam medis untuk lelaki tersebut. Bersih, Mas. Mas Mahesa beruntung banget, deh. Di era gempuran budaya asing yang gila-gilaan masuk dan mempengaruhi generasi muda, Widya termasuk salah satu yang bisa selamat dari budaya kebarat-baratan itu. Mahesa menaikkan sebelah alisnya. Terlalu panjang narasi ibu dua anak ini. Langsung aja, Sil. Sylvie yang tahu kalau Mahesa tidak suka panjang lebar tentu langsung mendorong map yang ada di tangannya ke arah lelaki itu. Widya masih segelan, jelas Sylvie lugas. Selaput darahnya masih utuh. Nggak ada robekan sama sekali di kuadran manapun. Aman dari jari-jari lelaki begundal jahat. Kening Mahesa berkerut dalam. Utuh. Tanya Mahesa memastikan hal yang pasti sudah sangat jelas. Bukannya dia. Sylvie mengendikkan bahunya. Namun perempuan itu kemudian terkikik-kikik geli mengingat kepolosan. Widya. Ini rahasia ya, Mas. Sebenarnya Widya minta Sylvie buat rahasiain hal ini dari Mas. Takut Mas Mahesa ngapa-ngapain dia katanya. Seberkas senyuman miring terbit di bibir lelaki tampan tersebut. Begitu rupanya. Oke, saya akan ikuti permainan dia. Tapi apa benar Mas nikahin dia cuma buat status doang? Kapan saya bilang seperti itu, Sylvia? Desis Mahesa. Kamu pikir saya sebermain-main itu terhadap sesuatu yang sakral? Mana Sylvie tahu,
Mas, balas Sylvie hati-hati. Pokoknya Mas Mahesa juga harus jaga Sylvie, ya. Jangan sampai Widya tahu kalau Sylvie bocorin ini ke Mas Mahesa. Pokoknya Mas harus pura-pura nggak tahu kalau Widya itu aslinya masih perawan. Oke, putus Mahesa lugas. Ia semakin tertarik dengan drama yang sedang dimainkan oleh gadisnya tersebut.